Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan mengenai changes in ownership interest. Perkenalkan, nama saya Nabila Zain. Perkenalkan, nama saya Frida Kusumawardani. Nama saya Vina Visi Hamidah. Perkenalkan, nama saya Fadia Afriliani Hasanah. Hubungan antar perusahaan induk dan perusahaan anak lebih mudah dicapai melalui kepemilikan saham daripada dengan cara merger atau konsolidasi, khususnya apabila dilihat dari segi dana yang diperlukan. Melalui kepemilikan saham, hak kontrol terhadap perusahaan lain dapat dilakukan secara bertahap. Akan tetapi, kepemilikan saham yang dilakukan secara bertahap berarti bahwa hak pemilikan saham perusahaan anak itu berubah-ubah. Hal ini mengakibatkan timbulnya persoalan-persoalan khusus di dalam penyusunan neraca konsolidasi. Terlepas dari metode pencatatan yang dipakai, perubahan hak kepemilikan mengakibatkan pula perubahan saldo rekening investasi saham-saham perusahaan anak. Perubahan dalam saldo rekening investasi saham-saham perusahaan anak dalam hal ini tidak disebabkan oleh perubahan nilai investasi, seperti halnya pada metode equity. Tetapi perubahan itu disebabkan oleh bertambah atau berkurangnya jumlah relatif atau persentase pemilikan saham dari jumlah saham-saham perusahaan anak. Perubahan-perubahan semacam ini tidak saja disebabkan oleh pemilikan saham perusahaan anak yang dilakukan secara bertahap. Akan tetapi banyak hal lain yang mengakibatkan perubahan serupa. Pengertian konsolidasi. Konsolidasi merupakan usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomi. Pada umumnya, konsolidasi ini akan menghasilkan perusahaan baru dengan mengambil alih aset, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kedua perusahaan yang bergabung tersebut. Faktor-faktor yang harus diperhitungkan di dalam memilih dasar yang akan dipakai untuk menentukan besaran kontribusi dari masing-masing perusahaan yang mengadakan penggabungan usaha adalah yang pertama, penggabungan perusahaan dengan mengeluarkan satu jenis modal saham. Yang kedua, penggabungan perusahaan dengan mengeluarkan dua atau lebih jenis modal saham. Kepemilikan perusahaan induk atau investor pada perusahaan anak atau investasi mungkin berubah sebagai akibat perusahaan anak menjual saham tambahan atau perusahaan anak menjual saham miliknya sendiri. Pengaruh aktivitas-aktivitas tersebut pada perusahaan induk atau investor tergantung pada harga saat saham tambahan tersebut dijual atau saham diperoleh kembali dibeli, dan pada apakah perusahaan induk dilibatkan secara langsung dalam transaksi-transaksi dengan perusahaan anak. Perubahan dalam saldo rekening investasi saham-saham perusahaan anak dalam hal ini tidak disebabkan oleh perubahan nilai investasi seperti halnya pada metode equity, tetapi perubahan itu disebabkan oleh bertambah atau berkurangnya jumlah relatif pemilikan saham dari jumlah saham-saham perusahaan anak. Perubahan-perubahan semacam ini tidak saja disebabkan oleh pemilikan saham perusahaan anak yang dilakukan secara bertahap, akan tetapi banyak hal-hal lain yang mengakibatkan perubahan yang serupa. Hal yang menyebabkan perubahan hak kepemilikan dan pengaruh terhadap neraca konsolidasi. Ada beberapa hal yang mengakibatkan perubahan-perubahan hak kepemilikan dan pengaruh terhadap penyusunan neraca konsolidasi, antara lain: 1. Pembelian saham perusahaan anak dilakukan lebih dari satu kali. Hak kontrol diperoleh sejak saat pembelian saham pada tahap pertama. 2. Pembelian saham perusahaan anak dilakukan lebih dari satu kali. Hak kontrol diperoleh baru setelah beberapa tahap pembelian saham. 3. Pembelian dan penjualan kembali sebagian dari saham-saham perusahaan anak yang dimiliki perusahaan induk. 4. Emisi saham dan atau penarikan kembali saham-saham perusahaan anak yang mempengaruhi hak-hak pemilikan perusahaan induk. 5. Transaksi-transaksi saham yang ditarik dari peredaran treasury stock pada perusahaan anak. Perlakuan akuntansi untuk pembelian saham perusahaan anak yang dilakukan beberapa kali. Sangat dimungkinkan pada suatu perusahaan yang telah mempunyai hak kontrol pada perusahaan lain terus menambah hak pemilikannya dengan cara membeli saham-saham perusahaan lain tersebut dari pemegang saham lainnya. Apabila hal ini terjadi, maka mengakibatkan tidak saja perubahan di dalam saldo rekening investasi saham, melainkan juga perubahan terhadap rekening laba yang ditahan pada buku-buku perusahaan induk. Namun demikian, sampai seberapa jauh perubahan-perubahan yang harus diakui sangat dipengaruhi oleh pencatatan yang dipakai terhadap investasi saham-saham perusahaan anak.
Perlakuan akuntansi untuk pembelian dan penjualan kembali sebagian dari saham perusahaan anak yang dimiliki oleh perusahaan induk. Meskipun tujuan pemilikan saham-saham pada perusahaan anak tidak untuk diperjualbelikan, akan tetapi dalam keadaan tertentu, perusahaan induk dapat menjual kembali sebagian dari saham-saham perusahaan anak yang telah dimilikinya. Apabila hal ini terjadi, berarti akan mengurangi tidak saja hak pemilikannya pada perusahaan anak, melainkan juga nilai investasinya. Pengaruh berkurangnya hak pemilikan dapat segera ditentukan dengan mudah karena berhubungan dengan jumlah lembar saham-sahamnya, sehingga tidak menimbulkan banyak masalah di dalam penyusunan neraca konsolidasi selanjutnya setelah terjadinya penjualan saham-saham tersebut. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan berkurangnya nilai investasi, khususnya apabila saham-saham perusahaan anak itu semua diperoleh melalui beberapa tahap pembelian dan dengan harga atau perolehan yang berbeda-beda. Perlakuan akuntansi untuk emisi saham dan penarikan kembali saham-saham perusahaan anak yang mempengaruhi hak pemilikan perusahaan induk. Hak pemilikan saham oleh perusahaan induk pada perusahaan anak bisa berubah-ubah, tidak saja disebabkan oleh transaksi pembelian dan penjualan saham-saham yang bersangkutan oleh perusahaan induk, melainkan juga transaksi modal atau saham yang terjadi pada perusahaan anak sendiri. Transaksi-transaksi modal atau saham pada perusahaan anak akan mempengaruhi secara tidak langsung pada bagian pemilikan perusahaan induk. Pengeluaran saham-saham baru atau emisi saham oleh perusahaan anak misalnya akan mengakibatkan berkurangnya hak-hak pemilikan perusahaan induk. Apabila atas emisi saham tersebut perusahaan induk tidak berhasil memperoleh atau memiliki saham-saham yang baru tersebut sama dengan persentase pemilikannya semula. Di lain pihak, penarikan kembali atau pelunasan sebagian modal saham oleh perusahaan anak pada pemegang saham minoritas akan berakibatkan kenaikan terhadap persentase pemilikan saham bagi perusahaan induk. Perubahan hak-hak pemilikan yang disebabkan oleh terjadinya perubahan pada struktur permodalan perusahaan anak memerlukan perhatian dan analisa khusus dalam rangka penyusunan neraca konsolidasi. Dua asumsi mengenai kepentingan ekuitas yang berhubungan dengan laporan keuangan konsolidasi. Meskipun tidak secara tegas dinyatakan, asumsi tersebut adalah: 1. Bunga pada anak perusahaan diperoleh melalui transaksi pasar terbuka tunggal. Yang kedua, persentase kepemilikan tetap atau konstan. Asumsi ini tidak selalu valid. Misalnya, pengendalian atas anak perusahaan yang dibeli mungkin tidak diperoleh sampai 2 atau lebih pembelian saham yang telah dilakukan. Demikian pula, persentase kepemilikan dapat berubah karena beberapa alasan seperti: 1. Saham-saham tambahan dari anak perusahaan dapat dibeli di pasar terbuka. Yang kedua, sebagian saham yang dimiliki oleh induk perusahaan dapat dijual. Yang ketiga, anak perusahaan dapat melakukan transaksi permodalan dengan perusahaan induk dan atau pihak luar yang mengubah persentase kepemilikan perusahaan induk. Not ini berfokus pada perubahan kepemilikan dengan hanya melibatkan dua perusahaan utama, yaitu induk dan anak perusahaan. Kebenaran untuk perlakuan akuntansi saat ini didasarkan pada konsep substansi ekonomi atas induk. Perusahaan induk dapat secara efektif meningkatkan kepemilikannya di anak perusahaan dengan yang pertama, membeli tambahan saham anak perusahaan langsung dari pihak ketiga. Yang kedua, memiliki anak perusahaan yang membeli sahamnya atau anak perusahaan dari pihak ketiga. Demikian pula, perusahaan induk dapat secara efektif mengurangi kepentingan kepemilikannya dengan yang pertama, menjual sebagian saham anak perusahaannya secara langsung kepada pihak ketiga. Yang kedua, memiliki anak perusahaan yang menjual saham tambahan atau termasuk saham treasury kepada pihak ketiga. Karena substansi ekonomi pada dasarnya dari sudut pandang perusahaan induk, transaksi harus dicatat secara konsisten. GAAP. Ingatlah bahwa aturan saat ini berfokus pada entitas daripada perspektif induk. Dengan demikian, ini merupakan perubahan yang signifikan dari standar sebelumnya. Berdasarkan GAAP sebelumnya, akuisisi saham tambahan diinvesti ditangani secara bertahap, dengan jadwal perhitungan dan alokasi disiapkan untuk setiap bagian yang dibeli. Penjualan saham ditangani dengan cara yang sama seperti setiap penjualan aset. Perbedaan antara harga jual dan dasar saham yang dijual ditunjukkan sebagai keuntungan atau kerugian pendapatan. Saham yang ditahan tidak disesuaikan. Sebaliknya, GAAP saat ini memerlukan yang berikut untuk akuisisi yang dilakukan secara bertahap dan untuk penjualan sebagian, yaitu yang pertama mengukur dan mengakui aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi dari pihak yang diakuisisi pada 100% dari nilai wajarnya pada tanggal pihak pengakuisisi memperoleh kendali. Yang kedua, mengakui semua goodwill pihak yang diakuisisi atau
bukan hanya bagian induk perusahaan, diukur sebagai perbedaan antara nilai wajar pihak yang diakuisisi pada tanggal akuisisi dan nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi. Yang ketiga, setiap kepentingan ekuitas non-pengendalian yang dimiliki sebelumnya harus diukur kembali ke nilai wajar, dengan penyesuaian yang dihasilkan diakui dalam pendapatan. Yang keempat, setelah pengendalian tercapai, penyesuaian selanjutnya karena peningkatan kepemilikan ditampilkan sebagai tambahan modal kontribusi, bukan sebagai pendapatan. Dan yang kelima, jika entitas induk kehilangan kendali, investasi yang ditahan harus diukur kembali ke nilai wajar dan penyesuaiannya diukur dalam laba bersih. Induk mengakuisisi saham entitas anak melalui beberapa pembelian di pasar terbuka dengan menggunakan metode biaya. GAAP FASB ASC paragraf 508 strip 10 strip 25 strip 9. Yang pertama, kepentingan ekuitas non-pengendalian yang dimiliki sebelumnya harus diukur kembali ke nilai wajar ketika pengendalian tercapai, dan penyesuaian yang dihasilkan harus diakui dalam laba bersih. Yang kedua, jika entitas induk kehilangan kendali tetapi tetap memiliki kepentingan non-pengendalian, bagian yang ditahan harus diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal pengendalian diserahkan dan penyesuaian tercermin dalam laporan laba rugi. Beberapa pembelian pasar terbuka metode biaya. Perbandingan dengan IFRS 3, kombinasi bisnis memberikan panduan untuk akuisisi bertahap di bawah standar internasional. Berdasarkan IFRS 3, semua kepemilikan sebelumnya disesuaikan dengan nilai wajar, dengan keuntungan atau kerugian yang dicatat dalam pendapatan. Ini mirip dengan aturan yang dikeluarkan oleh FASB. Induk menjual investasi saham anak perusahaan di pasar terbuka untuk metode biaya. Kontrol terjaga berdasarkan FASB ASC paragraf 810, 1045, 22 dan 24. Pelakuan atas penjualan sebagian investasinya oleh perusahaan induk bergantung pada apakah penjualan tersebut mengakibatkan hilangnya pengendalian efektif atas entitas anak atau tidak. 1. Jika pengendalian dipertahankan, tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi. 2. Jika pengendalian hilang, seluruh bunga disesuaikan dengan nilai wajar dan keuntungan atau kerugian dicatat dalam pendapatan atas seluruh saham yang dimiliki sebelum penjualan. Induk menjual saham anak perusahaan investasi di pasar terbuka metode biaya. Untuk kehilangan kendali, induk mencatat dekonsolidasi dengan mengakui keuntungan atau kerugian laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk diukur sebagai perbedaan antara lain. 1. Nilai tercatat perusahaan S. 2. Jumlah dari berikut ini: A. Nilai wajar imbalan yang diterima. B. Nilai wajar kepentingan non-pengendali yang tersisa pada tanggal dekonsolidasi. C. Nilai tercatat kepentingan non-pengendali sebelumnya pada tanggal dekonsolidasi. Subsidiary issue stock. Saham yang baru diterbitkan dapat dibeli 1. Sepenuhnya oleh induk perusahaan, 2. Sebagian oleh perusahaan induk dan sebagian oleh pemegang saham non-pengendali, 3. Sepenuhnya oleh pemegang saham non-pengendali. Metode ekuitas, pembelian dan penjualan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan. Ketika lebih dari satu pembelian dilakukan sebelum kontrol diperoleh, tanggal akuisisi didefinisikan sebagai tanggal di mana kontrol tercapai. Untuk mengilustrasikan prosedur yang diikuti untuk pembelian dan penjualan pasar terbuka saham anak perusahaan dengan metode ekuitas, contoh metode biaya sebelumnya akan digunakan. Saham baru yang dibeli dengan harga murah oleh pemegang saham induk dan non-pengendali. Jika pemegang saham non-pengendali telah memilih untuk menggunakan haknya, persentase saham yang dimiliki oleh induk dan pemegang saham non-pengendali setelah penerbitan baru akan sama dengan kepentingan masing-masing sebelum penerbitan baru. Saham baru dibeli seluruhnya oleh pemegang saham non-pengendali. Selama jumlah saham baru yang diterbitkan tidak terlalu besar, sehingga mengurangi persentase kepemilikan induk di bawah yang diperlukan untuk pengendalian, pembiayaan baru dapat disediakan dan pengendalian dipertahankan. 1. Penerbitan saham baru kepada pemegang saham non-pengendali mengurangi persentase kepemilikan induk. 2. Substansi ekonomis dari transaksi tersebut adalah penjualan bunga oleh perusahaan induk. Terima kasih telah menonton video ini, semoga videonya bermanfaat.